BPS menjadi pembelajaran penting bagi tata kelola komoditas di Indonesia. Inti dari masalahnya itu sederhana, namun dampaknya sangat luar biasa. Meskipun Indonesia sedang mengalami yang namanya surplus gula, namun izinnya tetap dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Sekitar 105.000 ton gula masuk ke dalam Indonesia, diolah lalu dijual sebagai gula konsumsi. Seharusnya secara regulasi mandat ini dikerjakan oleh BUMN, bukan perusahaan swasta. Hal tersebut dilakukan demi menjaga stabilitas harga. Akibat penyimpangan prosedur ini, negara mengalami kerugian hingga 400 miliar rupiah karena negara ini kehilangan hasil pendapatan yang seharusnya masuk ke dalam kas negara. Ada 3 poin utama mengapa hal ini menjadi pelanggaran hukum. Pertama, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 menegaskan bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Pihak swasta dilarang menjual hasil olahan gula mentah mereka ke pasar umum. Kedua, ada pengabaian terhadap mekanisme rapat koordinasi terbatas atau Rekortas. Tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian atau tanpa adanya kondisi darurat kekurangan stok, izin impor ini dianggap menyalahi wewenang yang diatur dalam UU Tipikor. Inilah yang menciptakan celah bagi keuntungan pihak tertentu di atas kerugian negara. Lalu, apa solusinya agar hal ini tidak terulang? Langkah pertama adalah sinkronisasi data antar lembaga. Kita tidak bisa bekerja lagi dengan data yang berbeda-beda. Data panen dari Kementan, stok pasar dari Kemendag, dan data konsumsi dari BPS yang harus terintegrasi dalam satu sistem digital seperti SINAS NK dan INSW. Dengan transparansi kuota, setiap izin yang akan keluar memiliki dasar data yang kuat. Jika sistem menunjukkan stok cukup, maka izin impor secara otomatis tidak bisa diterbitkan. Ini akan minimalisir intervensi subjektif atau izin pesanan pihak tertentu. Langkah yang kedua adalah penerapan blockchain dalam supply chain pangan. Teknologi ini merupakan pelacakan secara digital dari hulu ke hilir. Setiap kilogram gula yang masuk ke pelabuhan dapat dilacak secara real-time hingga ke gudang distribusi. Dengan blockchain, manipulasi data atau pengalihan fungsi gula industri menjadi gula konsumsi akan sulit dilakukan karena riwayat transaksi tersimpan secara permanen dan digital. Memperbaiki tata niaga pangan bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga membangun sistem yang anti korupsi. Melalui integrasi data dan teknologi pengawasan yang ketat, kita bisa memastikan kedaulatan pangan negeri kita tetap terjaga. Terima kasih sudah menyimak, mari terus mengawal kebijakan yang transparan bagi Indonesia.